Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Abah Romo Yai Muhammad Ilyas Yusuf, SPD MPD SH, serta Goronipun Umi Nyai Sayyidah Diana SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahir Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Kiai Asin, yang saya hormati segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Mahir Pekalongan, dan tak ketinggalan pula teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video khitbah ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan sedikit ilmu kepada penonton semua, yaitu tentang sholat sunnah ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja, dengan jumlah 11 sampai 23 rakaat. Sedangkan sholat ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah selesai melaksanakan sholat fardu, seperti sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat zuhur, sholat asar, dan sholat subuh. Nah, dari kedua sholat ini, antara sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih, pahalanya lebih besar mana sih? Pasti kalian semua ada yang bilang lebih besar tarawih lah, karena kan rakaatnya lebih banyak dibandingkan sholat ba'diyah isya yang hanya cuma 2 rakaat. Nah, itu keliru. Yang benar itu adalah sholat ba'diyah isya lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya. Walaupun cuma 2 rakaat aja, cuma 2 rakaat, tapi lebih besar daripada sholat tarawih. Mengapa sih sholat ba'diyah isya itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat tarawih? Karena sholat ba'diyah isya itu termasuk sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat tersebut dilakukan sesudah atau sebelum melakukan sholat fardu. Sholat ba'diyah isya itu termasuk sholat rawatib yang tidak bisa dikalahkan dengan sholat tarawih. Jadi kalau kita melihat dari segi tingkatan, dari segi kedudukan, sholat ba'diyah isya itu yang paling tertinggi. Sholat ba'diyah isya paling tertinggi, dan bawahnya itu adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah rendahan. Maka dikatakan sebagai sholat ba'diyah itu pahalanya lebih besar dan lebih gede daripada sholat tarawih. Kalau kalian hendak meninggalkan sholat ba'diyah isya lalu melaksanakan sholat tarawih, hendak meninggalkan sholat ba'diyah isya kemudian melaksanakan sholat tarawih, lebih bagus sholat ba'diyah isya terlebih dahulu. Mengapa? Kalian sudah tahu kan pahalanya itu lebih besar mana. Lagi pula sholat ba'diyah isya itu cuma 2 rakaat, itu tidak berat dan sangat ringan untuk dikerjakan. Ketika bulan Ramadan kan kita pasti melaksanakan yang namanya sholat tarawih di masjid atau di musola.
Nah, ketika ada sang imam setelah melaksanakan sholat fardu isya, kemudian dia langsung mendirikan sholat tarawih, berarti dia belum tahu ilmunya. Dan kebalikannya, ketika ada imam setelah sholat fardu isya, kemudian dia melaksanakan sholat dia isya, maka dia sudah tahu ilmunya. Kalau ada orang sudah tahu ilmunya, sudah mengerti ilmunya, maka dia tidak akan berani yang namanya meninggalkan sholat ba'diyah isya, dan dia akan mendahulukan sholat ba'diyah isya, karena dia tahu seberapa banyak pahalanya yang dia peroleh ketika dia melaksanakan sholat itu. Terus dimana kalau di musola atau di masjid, si imamnya itu langsung mendirikan sholat tarawih tanpa melaksanakan sholat ba'diyah isya terlebih dahulu. Udah tidak ada waktu dong untuk melaksanakan sholat ba'diyah isya. Terus kapan melaksanainnya? Kalian tenang aja, tenang, gak usah khawatir. Karena batas waktu melaksanakan sholat ba'diyah isya itu sampai masuk waktu subuh. Jadi ketika kalian sholat tarawih di musola atau di masjid, kalian mengikuti imam dulu untuk melaksanakan sholat tarawih tanpa melaksanakan sholat ba'diyah isya. Kemudian setelah sholat tarawih kalian pulang ke rumah, baru deh kalian melaksanakan sholat ba'diyah isya. Tetapi kalau misal ada halangan, kalian bisa mengerjakan sholat ba'diyah isya itu di waktu sepertiga malam, di waktu sholat sunnah tahajud. Nggak ada alasan kan buat meninggalkan sholat ba'diyah isya yang hanya cuma 2 rakaat, tapi pahalanya yang sangat besar. Disayangkan kalau kita meninggalkan sholat ba'diyah isya. Untuk mengisi kejenuhan selama Anda menonton video ini, sekaligus untuk mengisi hiburan dalam pidato ini, saya akan bersolawat yang berjudul Solawat Jibril. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahibil musyrah sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila al-yawmil akhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahimil musyrah sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila al-yawmil akhir. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum menutup pidato ini, saya ada sedikit pantun buat kalian semua. Jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa diamalkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Allahumma fiq ila qawm thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.